pernah mendengar ikan hitam? Mungkin sekarang banyak yang tidak mengenal tentang ikan ini. Padahal beberapa dekade lalu, ikan ini masih cukup familiar di kalangan masyarakat. Apalagi Jawa Timur, khususnya di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Ikan hitam pernah menjadi ikan yang cukup populer dan ikonik pada masanya. Namun saat ini tidak, karena semakin sulit untuk ditemukan. Awal Februari pada tahun 2012, tim dari BKSD Lampung berhasil menemukan jenis ikan hitam ini di Sungai Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Penasaran seperti apa ikan ini? Simak video kami hingga selesai. Ikan hitam juga dikenal sebagai si arang-arang. Ikan ini adalah spesies ikan air tawar yang masuk dalam keluarga ikan mas. Selain julukan itu, ikan hitam juga mendapat julukan ikan temunit dalam bahasa Dayak Iban, arang atau arengan dalam bahasa Sunda. Seperti namanya, ikan ini memiliki warna hitam di sekujur tubuhnya. Ikan hitam juga disebut dengan ikan hiu hitam atau black shark. Kenapa? Hal ini karena ikan hitam memiliki sirip-sirip yang lebar dan panjang, dan juga memiliki sirip punggung yang meninggi seperti sirip hiu. Dan ternyata hal menarik yang harus kita tahu, bahwa ternyata ikan hitam ini toleran terhadap sejenisnya atau yang mirip dengannya, tetapi tidak dengan jenis ikan lain. Ikan hitam akan berperilaku lebih agresif. Dan tahukah Anda, jika masih kecil, ikan hitam ini cocok dijadikan ikan hias, tapi tidak ketika ia dewasa. Karena panjang ikan hitam ini dapat mencapai ukuran 90 cm dan beratnya bisa mencapai 7 kg, sehingga tidak ideal untuk dipelihara di akuarium kecil di rumah. Di Sungai Citarum, ikan hitam ini pernah tertangkap dengan ukuran panjang 50 cm dan beratnya sekitar 3 kg. Menariknya dari ikan hitam ini yaitu masa hidupnya yang panjang, bisa mencapai 20 tahun. Seperti ikan air tawar lainnya, ikan hitam ini juga dimanfaatkan untuk konsumsi. Fakta lain terkait ikan hitam ini yaitu ia memiliki kemampuan melompat untuk mendapatkan makanan dan memiliki sifat bentopelagis. Sifat ini yang artinya kemampuan yang dimiliki untuk bisa mencari makanan baik di dasar perairan maupun di lapisan atas. Ikan hitam bisa mengeksploitasi sumber makanan yang ada di kedua area tersebut. Selain itu, ikan hitam juga bersifat omnivora dengan nafsu makan yang besar. Cacing tanah, krustasea, ikan, dan tanaman itulah makanannya. Ikan yang unik ya. Lalu seperti apa persebaran ikan ini? Secara ekologis, ikan hitam hidup di sungai, rawa banjiran, serta di danau. Ikan hitam banyak ditemui di Kamboja, Vietnam, Malaysia, Laos, Myanmar, dan Thailand. Sementara di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pada tahun 1979, ikan hitam dari Jawa sudah sampai ke Amerika Serikat. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1916, ikan ini tersebar luas di sepanjang aliran sungai paparan Sunda. Namun sayang, semakin lama jumlah populasi ikan ini semakin menurun akibat perubahan lingkungan, penangkapan yang berlebih, dan belum adanya upaya penangkaran ikan hitam. Hal ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi masyarakat dan untuk membudidayakan ikan hitam. Namun sayang hal ini belum terjadi. Padahal ditinjau dari aspek biologinya, ikan hitam ini memiliki kemiripan dengan ikan mas. Lalu bagaimana pengembangbiakannya? Proses pemijahan ikan hitam ini bersifat oportunistik, yaitu sifat yang berarti mereka bisa memijah di berbagai habitat, termasuk di rawa dan saluran sungai yang dangkal. Contohnya di Waduk Jatiluhur. Ikan hitam ini memilih tempat
pemijahan di daerah hulu waduk dan di saluran Sungai Citarum yang dangkal dengan dasar berpasir. Mereka memulai proses pemijahan saat musim penghujan dimulai. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa di Sungai Tulang Bawang, ikan hitam ini memilih saat musim hujan untuk memulai pemijahan. Setelah memijah di perairan dangkal dan ketika musim hujan tiba dan permukaan airnya meninggi, telur-telur tersebut akan mulai menetas. Setelah menetas, larva ikan hitam ini akan bergerak menuju rerumputan yang tergenang air di tepi sungai dan mengikuti arus air saat banjir. Ketika ikan sudah dewasa, ia akan melakukan migrasi selama musim banjir. Hal ini terjadi karena untuk mencari makanan dan mempertahankan hidupnya. Kemudian, mereka biasanya akan kembali ke sungai bagian dangkal pada bulan Oktober hingga Desember. Budidaya ikan hitam yang memiliki peluang ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun, di Laos dan Thailand, orang-orang di sana sudah lama berhasil mengendalikan pemijahan ikan hitam ini dan membesarkan benihnya dalam kegiatan budidaya ikan. Setelah mereka mendapatkan benih, hal yang dilakukan selanjutnya adalah benih tersebut disebarkan ke waduk. Hal ini dilakukan dengan harapan agar ikan hitam akan tumbuh dan berkembang biak di lingkungan alami. Kontribusi terhadap populasi ikan di perairan tersebut akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat yang tentunya terlibat dalam kegiatan tersebut. Produktivitas jumlah telur ikan hitam berkisar antara 300.000 hingga 1 jutaan butir telur. Ikan hitam yang dipelihara di kolam seluas 600 meter persegi dapat memijah 2 kali dalam 2 bulan selama musim pemijahannya. Larva ikan hitam yang berumur 1 hari akan menjadi juvenil setelah berumur 50 hari. Artinya, ikan hitam ini memiliki siklus pemijahan dan pertumbuhan yang cukup cepat. Hal ini berhasil dibuktikan dalam kondisi budidaya di beberapa negara seperti Thailand dan Laos. Lalu untuk di Indonesia, upaya pemulihan dan konservasi apa yang dapat dilakukan untuk menjaga dan mengembalikan populasi ikan hitam yang mengalami penurunan di Waduk Jatiluhur dan beberapa waduk lainnya? Yaitu dengan memulihkan atau menciptakan kembali habitat pemijahan ikan hitam. Hal ini bisa melibatkan pekerjaan restorasi sungai dan waduk untuk menciptakan kondisi yang sesuai bagi ikan hitam untuk berkembang biak. Penanaman tumbuhan air dan perawatan ekosistem di sekitar daerah pemijahan juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Selanjutnya yaitu program pemeliharaan dan penangkaran ikan hitam. Hal ini juga bisa menjadi solusi. Dengan melakukan pemeliharaan ikan hitam di lingkungan yang terkendali, ini dapat meningkatkan jumlah benih ikan yang kemudian dilepaskan kembali ke waduk. Hal ini dapat membantu meningkatkan populasi ikan hitam secara berkelanjutan. Penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ekosistem perairan, memahami siklus hidup ikan hitam, dan cara berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya perairan dapat menjadi langkah-langkah untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian ikan hitam. Tentunya dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara bersama-sama, kita berharap dapat melihat pemulihan dan konservasi populasi ikan hitam, agar anak cucu kita kelak juga dapat melihat dan menikmati ikan ini. Itu tadi sedikit informasi mengenai ikan hitam. Terima kasih telah menonton dan salam sukses.